Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mei akan ini ya, mereview dan juga mengulas tugas dari rekan-rekan yang sudah terkumpul pastinya satu persatu ya. Untuk sesi kali ini, tugas yang akan Bu Mei review di mata kuliah Perekonomian Indonesia itu adalah tugas dari Kakak Miftahul Khairat ya. Jadi ini nanti akan Bumi review, jadi rekan-rekan nanti bisa memperhatikan juga untuk revisi tugas perkuliahan perekonomian Indonesianya aja. Ini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di mata kuliah perekonomian Indonesia untuk Kakak Miftahul Khairat ini membahas judulnya adalah Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia. Kita mulai dari pendahuluannya terlebih dahulu. Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia pada dasarnya dimulai seiring dengan industri perbankannya. Karena kinerja dari perekonomian Indonesia secara dinamis bergantung pada sumber pembiayaan dari sektor perbankan, di mana keadaan perekonomian Indonesia tersebut dikenal dengan sebutan bank based economy. Oke, ini saya menemukan ya, ada redaksi based economy. Jadi selain penulisan bahasa Indonesia itu silakan untuk dicetak miring ya. Untuk bahasa Indonesia tetap penulisannya. Tetapi selain bahasa Indonesia, ketika kita menemukan seperti contoh batch ekonomi ini, kita cetak miring. Jadi jangan lupa ya. Oke, dicetak miring pastinya. Oke, ini pakai catatan perut ya. Dalam hal ini, peranan sektor perbankan dapat dikatakan sebagai fasilitas pemacu untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, yang di paragraf pertama ini tadi saya menemukan ada rujukan dari Nailah tahun 2010. Nah, untuk rujukan berikutnya ini diambil dari mana? Apakah ini hasil pemikiran penulis atau memang dari rujukan? Jika ini bersumber dari rujukan, silahkan untuk diberikan rujukannya ya, ditampilkan di penulisannya pastinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke paragraf kedua di poin pendahuluan. Peranan sektor perbankan dalam membantu mendorong perkembangan perekonomian Indonesia biasanya terjadi melalui penyediaan dana untuk dunia usaha. Dunia usaha diyakini merupakan salah satu sektor yang dapat dengan cepat mempengaruhi pergerakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dukungan yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan bagi dunia usaha untuk dapat meningkatkan efektivitasnya yang kemudian akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha membutuhkan sumber-sumber pembiayaan untuk dapat meningkatkan investasi mereka dan kemudian dapat memperoleh faktor-faktor produksi yang lebih banyak tentunya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan output dan pada akhirnya akan berdampak pada pendorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di paragraf ini, saya tidak menemukan adanya sumber rujukan ya. Apakah ini murni hasil pemikiran penulis? Atau memang ini dari kutipan? Jika ini kutipan, silahkan untuk dilengkapi sumber referensinya. Oke, saya lanjut kembali. Masih di poin pendahuluan. Indonesia yang merupakan negara berkembang, sumber pembiayaan investasinya masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan hingga saat ini.
Sehingga dapat dikatakan bahwa jika penyaluran kredit perbankan menurun, maka akan mampu juga menurunkan pertumbuhan output. Misalnya seperti yang terjadi di Indonesia pada saat setelah terjadinya krisis tahun 1997. Nah, karena redaksi tahun ini diikuti dengan angka tahun, maka penulisannya yang tepat adalah T di awal kata tahun, huruf besar ya. Kita lanjut kembali. Fenomena penurunan kredit yang disebabkan dijadikan tersangka dari lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia walaupun kondisi dari makroekonomi lainnya seperti inflasi, nilai tukar, dan suku bunga setelah krisis berlangsung memperlihatkan kondisi yang lebih baik, tapi kredit yang diseluruhkan oleh perbankan belum mampu menjadi motivator untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi pada keadaan sebelum terjadinya krisis. Di sini ada redaksi makroekonomi. Apakah ini sesuai penulisannya digandeng semua tanpa tanpa spasi atau seharusnya diberikan spasi? Nah, ini silakan dicek kembali ya pastinya. Dan di poin ini, di paragraf ini tidak ditemukan kembali adanya footnote atau adanya sumber referensi. Kita lanjut kembali. Keadaan seperti yang disebutkan menekankan bahwa sangat dibutuhkannya fungsi dari intermediasi perbankan sebagai faktor penggerak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana funding dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dapat menyalurkan dana financing tersebut dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk lainnya kepada masyarakat. Bank menyalurkan kredit mereka ke sektor real agar memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk paragraf ini pastinya ada beberapa typo penulisan. Tahun karena diikuti tahun karena diikuti angka, maka tahun diawali huruf besar. Kata-kata asing, funding, financing. Oke, kita lanjut kembali ya. Dan di sini pastinya tidak ditemukan adanya referensi seperti itu. Masuk ke paragraf berikutnya. Perkembangan fungsi intermediasi perbankan pada dasarnya akan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan moneter, bekerja dengan cara pengaturan jumlah uang beredar oleh otoritas moneter untuk dapat mengendalikan keadaan ekonomi makro seperti kestabilan harga dan inflasi. Kegiatan perekonomian masyarakat dapat dipengaruhi melalui tindakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan cara mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit. Selain itu, kebijakan moneter sebagai bagian integral dari kebijakan makroekonomi. Oleh karena itu, sasaran ekonomi makro yang ingin diwujudkan melalui kinerja kebijakan moneter ini adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan pada neraca pembayaran.
Oke, ditemukan adanya typo di redaksi pemerata. Seharusnya pemerataan. Tidak ada sumber rujukan untuk paragraf ini. Kata simpanan. Seharusnya simpanan. Oke, kita lanjut kembali. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, kebijakan moneter Indonesia dimaksud agar dapat mempengaruhi tujuan tunggal yaitu menstabilkan nilai tukar dan memelihara kestabilannya yang di dalamnya mengandung pengertian kestabilan harga, laju inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah sehingga nantinya setelah tercapainya sasaran yang dimaksud juga memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lagi-lagi di paragraf ini tidak ditemukan sumber referensinya. Kita lanjut kembali. Dinamika perekonomian Indonesia yang terjadi pada tahun 1980-an yang berdampak pada kemunduran sektor perekonomian Indonesia diatasi oleh pemerintah Indonesia dengan menjalankan sistem kebijakan deregulasi perbankan dengan cara meningkatkan efisiensi dan mobilitas dana. Pada saat paket 1 Juni 1983 dikeluarkan, pada saat itu pula deregulasi perbankan di Indonesia dimulai mendorong bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan modal adalah tujuan utama dari paket kebijakan deregulasi ini. Setelah adanya deregulasi perbankan, pemerintah memberikan kebebasan pada setiap bank. Kebebasan ini ditunjukkan oleh perilaku bank yang berhak menentukan tingkat suku dan memberikan kredit kepada para pelaku ekonomi tanpa adanya sistem pagu. Oke, untuk paragraf ini sama tahun 1980-an. Seharusnya tahun. Terus ada typo juga kebebasan seharusnya kebebasan. Tidak ditemukan adanya sumber rujukan. Kita lanjut kembali. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, sektor perbankan semakin menunjukkan eksistensinya pada aktivitas perekonomian real Indonesia, apalagi pada saat penerimaan dari sektor minyak Indonesia mulai menurun. Pemerintah tidak lagi membiayai pembangunan dari penerimaan sektor minyak, tapi pemerintah membiayainya melalui sumber dana dari lembaga keuangan seperti perbankan dengan cara mobilitas dana dari masyarakat yang dilakukan dengan deregulasi sektor perbankan. Itu adalah pendahuluan dari materi ini dan lagi-lagi saya tidak menemukan adanya sumber rujukan. Oke, kita masuk ke perkembangan perekonomian di Indonesia. Sebelum kemerdekaan ekonomi, bangsa Indonesia masih dikuasai oleh kolonial Belanda dan pemerintahan Jepang, di mana kedua negara ini berkuasa dan menjajah bangsa kita sebagai sampai pada 17 Agustus 1945, perekonomian bangsa Indonesia baru bisa diprediksi dan diukur setelah kemerdekaan tersebut. Oke. Ini ada kata Indonesia ya. Seharusnya Indonesia itu diawali huruf besar I-nya karena nama negara. Sejauh ini sistem perekonomian dapat diklasifikasikan pada sistem perekonomian terencana, sistem perekonomian kapitalis, sistem perekonomian campuran, dan sistem perekonomian Islam. Sistem perekonomian yang populer di negara maju adalah sistem perekonomian liberal atau sistem perekonomian kapitalis, di mana sistem perekonomian kapitalis diatur oleh pemerintah
oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dalam sistem ini adanya keinginan bebas dari setiap individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian ini dianut oleh kebanyakan negara yang ada di Eropa dan Amerika Serikat. Oke, jadi catatan ya, ini adalah negara maju seperti itu. Sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia, beberapa tokoh negarawan yang ada merumuskan bentuk dan sistem perekonomian yang paling tepat dijalankan oleh bangsa Indonesia. Pembentukan ini tercipta dari ide secara individu dan juga melalui diskusi bersama. Salah satunya adalah Bung Hatta mencetuskan ide perekonomian Indonesia yang sesuai dan selaras dengan tujuan negara dan undang-undang serta cita-cita bangsa adalah perekonomian tolong-menolong dalam bentuk koperasi dan ini tidak memasukkan beberapa aktivitas ekonomi dalam koperasi. Hasil dari pemikiran ini tidak berjalan baik dan terkesan adanya pemaksaan untuk beberapa aspek dalam pembangunan sistem perekonomian yang baik dan sesuai. Tokoh lainnya yang mencoba merumuskan sistem perekonomian Indonesia adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, mengusulkan sistem perekonomian campuran dari beberapa ide yang muncul, maka disepakati sistem ekonomi Pancasila di mana selaras dengan tujuan kemerdekaan yang mengandung tujuan penting yang dalam demokrasi. Nah, ini ambigu ya. Oke. Pemasangan terus tadi ada beberapa kata yang typo juga. Sebentar. Jadi kalau negara maju, sistem perekonomiannya itu lebih kepada sistem perekonomian liberal atau sistem perekonomian kapitalis ya. Oke, ada kata undang-undang. Undang-undang jangan lupa ya diberi tanda hubung seperti itu. Nah, kita masuk ke yang pertama adalah sistem ekonomi nasional. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak langsung lepas dari tangan Belanda, justru dihadapkan dengan adanya agresi Belanda pertama dan agresi kedua. Nah, kebanyakan kata dan kebanyakan spasi ini. Nah, ini kurang spasi. Indonesia melewati masa-masa perjuangan yang sulit dan keras saat mempertahankan dan melawan penjajah Belanda dalam merebut kembali kemerdekaan Indonesia yang telah didapatkan pada Agustus 1945. Ini ada kata masa-masa diberi tanda hubung. Oke, kita lanjut ya. Di saat genting dan kondisi yang tidak memihak untuk pemulihan ekonomi, Indonesia dikategorikan negara yang belum lama dan baru merdeka, dituntut mencari bentuk sistem pemerintahan dan politik terbaik. Pemulihan ekonomi pun menjadi hal utama dan sangat mendesak untuk bangkit dan tumbuh seperti negara lain yang sudah lepas dari penjajah. Alternatif lain adalah pengukuhan dan penerapan sistem ekonomi nasional. Dilanjut berdasarkan sistem tersebut, pemerintah dengan kebijakan yang diambil dengan nasionalisasi perusahaan Belanda yang ada di Indonesia, hasilnya perekonomian Indonesia tetap belum stabil. Penyebabnya antara lain terjadinya perang dengan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaannya. Oke, perlu diperhatikan ya, setiap awal kalimat itu selalu huruf besar. Oke, kita lanjut kembali. Saat terjadi gejolak peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut, pada 1947 Kabinet Syahrir berpikir akan mensiasati dan mencanangkan pembangunan ekonomi dan menunjuk Muhammad Hatta sebagai ketua komitenya. Strategi yang dipilih tidak berjalan dengan baik serta tidak mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi kepada seluruh bangsa Indonesia. Lagi-lagi jangan lupa nama negara selalu diawali dengan huruf besar.
huruf besar atau huruf kapital ya. Kita lanjut kembali. Hal lain yang menjadikan hal ini tidak berjalan dengan baik adalah kesiapan keuangan pemerintah tidak cukup untuk menjalankan strategi tersebut. Rencana pembangunan nasional belum tidak dapat mengandalkan sistem pajak. Nah, ini ada kata belum tidak dapat rancu ya. Ya ada pada saat itu sebagai bentuk sumber penerimaan negara saat itu. Nah, ini ada pengulangan saat itu. Mm-mm. Terima kasih, Kakak. Oke. Nah, kita lanjut kembali. Di sisi lain, para ekonom dan pemerintah menghadapi masalah pembentukan badan perencanaan pembangunan dan perbaikan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga birokrasi untuk mengantisipasi hal tersebut. Pemerintah kemudian membuat sejumlah program kerja dan beberapa kebijakan ekonomi. Salah satunya adalah Rencana Urgensi Perekonomian tahun 1951 dan Rencana 5 tahun atau Rencana Juanda pada 1955. Di sisi ini kurang iya. Lembaga-lembaga Sistem Ekonomi Terpimpin 1955 sampai 1966. Dekret Presiden 5 Juli 1959 melahirkan sistem demokrasi terpimpin di mana bangsa Indonesia mulai menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa ini pembangunan nasional semesta berencana lahir di mana digerakkan oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas). Saat masih saat masa demokrasi terpimpin, beberapa kebijakan strategi ekonomi dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah dengan mendorong perusahaan kecil, padat karya, dan perusahaan industri dasar berada di bawah pengelolaan negara. Pemerintah mendirikan Bank Industri Negara pada 1951 guna membantu dan menjalankan pengembangan industri pada sektor-sektor yang tidak dikuasai oleh swasta, di mana untuk menjalankannya membutuhkan biaya yang cukup besar. Contoh usaha tersebut adalah pemintalan benang, semen, pupuk, serta industri kimia dan kertas. Hasilnya sentralisasi. Gimana, Kak? Enggak. Perekonomian mana, Kak? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Empat, tapi ini nanti kamu kasih catatan aja. Berapa? Kamu cek juga di pertemuan sebelumnya. Nah, di Excelmu ya. Oke. Pada masa demokrasi terpimpin tidak ada kemajuan yang signifikan, justru mengalami kemunduran dengan catatan Indonesia mengalami penurunan pemasukan di sektor manufaktur dan jasa. Kita lanjut kembali. Kemerosotan perekonomian dibarengi laju inflasi yang kian tinggi membuat perekonomian semakin terpuruk dan tidak terkendali akibatnya. Pemerintah melalui defisit anggaran belanja dan cadangan devisa pun menurun drastis. Krisis tersebut kemudian memicu timbulnya pergolakan politik yang akhirnya menjatuhkan Soekarno. Cek kembali tanda bacanya ya. Full. Tidak ada titik komanya. Oke, kita lanjut kembali. Kondisi dan karakter perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan antara tahun 1950 sampai 1965 diisi program dan rencana sistem perekonomian pemerintah di antara adalah program membantu pengusaha pribumi 1950, program perencanaan Sumitra 1951, repelita pertama rencana pembangunan 5 tahun pertama tahun 1955 sampai 1960. Alhasil, ke semua program yang dirancang dan dicanangkan belum memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut faktor tidak berjalannya rencana tersebut adalah
tanda baca dicek kembali ya. Perumus program bukanlah orang yang ahli di bidangnya dan terlalu banyak kepentingan kelompok dan individu pada program tersebut pada masa ini masih dipenuhi dengan nuansa politik. Pengguna dana yang ada tidak tepat sasaran sehingga lokasi yang tadinya untuk meningkatkan perekonomian malah digunakan untuk kepentingan politik dan perang. Faktor lain singkatnya masa jabatan setiap kabinet pemerintahan yang dibentuk sehingga program yang dibuat tidak sempat diselesaikan. Selain itu, program dan rencana yang dibuat dan disusun tidak melihat potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Adanya pengaruh dari berbagai pihak dan politik dalam menggunakan sistem perekonomian. Sistem demokrasi ekonomi 1967 sampai 1998. Oke, tanda kurungnya hilang ya ini. Yang depan coba diperhatikan kembali. Pergantian kekuasaan Soekarno dan kemudian nilai Soeharto yang biasa kita kenal dengan Orde Baru pada saat ini pemerintah mulai menerapkan demokrasi dan sistem lebih ke arah kapitalisme. Pada saat ini program pemerintah adalah pembangunan drainase secara berkala atau bertahap secara nasional. Pertama skala jangka pembangunan jangka panjang untuk 25 tahun dan pembangunan 5 tahun dalam jangka pendek pelita. Cek kembali ya. Ada kata jangka itu sebenarnya itu jangka. Agar muncul rencana pembangunan nasional tersebut, pemerintah berupaya menghimpun dan mencari dana yang cukup besar melalui beberapa cara, salah satunya dan membuka diri untuk masuk modal asing ikut tergabung dengan International Monetary Fund (IMF) sehingga diberikan bantuan keuangan dalam bentuk utang dari negara adanya kebijakan fiskal dengan pembebasan bea cukai untuk barang impor dan ekspor ke luar negeri. Hal hasil dan pada masa Orde Baru tumbuh pesat. Nah ini ada kata-kata International Monetary Fund. Nah ini bisa ini ya. Oke. Namun di balik itu Indonesia juga harus menanggung utang yang sangat banyak dan pada yang berimbas dari krisis ekonomi pada 1998. Kita masuk ke sistem ekonomi Pancasila dengan pergerakan mahasiswa dan lapisan pada tahun 1998 tahun berhasil memaksa Soeharto untuk turun dari kursi kepresidenan dan ini tandai dengan berakhirnya demokrasi ekonomi. Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak B.J. Habibie menerapkan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perkembangan dengan asas dan landasan Pancasila menjelaskan arah dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini tertuang dalam garis besar haluan pemerintah di mana dalam undang-undang undang-undang pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ekonomi negara berdasarkan asas kekeluargaan dan sebagai bentuk usaha bersama beberapa hal penting yang menjaga kepentingan hidup orang banyak dikelola dan dikuasai oleh pemerintah atau negara. Bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola dan diatur oleh negara dan diperuntukkan ya, diperuntukkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik dari sistem ekonomi Pancasila berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Pasal 33 tahun 1945. Pasal P-nya besar ya. Oke. Ekonomi yang demokrasi merupakan landasan perekonomian Indonesia dengan ciri-ciri positif bagi kita adalah ciri-ciri dari demokrasi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar di antaranya adalah perekonomian dibentuk dan diselenggarakan sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan undang-undang. Segala bentuk monopoli dan produksi dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Semua kekayaan alam, bumi, dan isinya dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kemampuan rakyat Indonesia. Kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan baik serta dimusyawarah penggunaannya melalui DPR. Dimusyawarahkan.
Setiap individu dan warga negara dapat memilih pekerjaan yang diinginkan serta memiliki hak akan pekerjaan dan pilihannya. Usaha hak milik individu diakui oleh negara dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kebebasan dalam berkarya serta berusaha tetapi tidak merugikan orang banyak dan kepentingan umum. Anak terlantar serta fakir dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah ini fakir dan ambigu ini ya. Coba mungkin nanti bisa dicek kembali. Sejalan dengan perubahan dan pergantian masa kepemimpinan telah ditandai dengan beberapa kali pergantian kepemimpinan dimulai dari Bapak B.J. Habibie sudah sistem perekonomian Pancasila melalui pasang surut hingga kepemimpinan Megawati SBY dan sekarang tidak ada kemajuan yang signifikan serta pertumbuhan ekonomi yang cenderung oke, fluktuatif. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada bangsa Indonesia, tapi ini juga berdampak pada perekonomian global. Hampir semua negara terkena dampak dari COVID-19 sehingga ekonomi Indonesia melambat dan tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang ditargetkan. Hampir. Oke, kita lanjut kembali. Produk domestik bruto Indonesia tahun 2002 sampai 2021. Oke, di poin ini ya, poin B perkembangan ini tidak mendapati sumber refer- referensi atau rujukan kosong di poin B ini. Oke, kita lanjut kembali. Sekarang di poin D. Bagi produk domestik bruto Indonesia tahun 2002 sampai 2021 ya, pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno 2015 adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang juga barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemampuan masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan gross domestic product GDP atau gross national product GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Arsyad 2016. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 2002 sampai dengan 2021 menunjukkan angka fluktuasi yang tidak begitu besar, hanya di tahun tertentu terjadi penurunan yang cukup tajam, yaitu pada tahun 2008 mengalami penurunan dari 6,01% menjadi 4,63% dan ketika terjadi COVID pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi minus 2,07%. Sementara menurut besaran PDB atas dasar harga konstan ADHK 2010 ekonomi Indonesia tumbuh 3,69% pada 2021. Capaian tersebut lebih baik dibanding tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Namun capaian tersebut masih di bawah pertumbuhan sebelum terjadi pandemi COVID-19. Hampir semua sektor mencatat pertumbuhan sepanjang tahun lalu, kecuali 8 administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang mengalami kontraksi sebesar 0,33% dibanding tahun sebelumnya. Nah, ini ada pertumbuhan PDB Indonesia yang menurut sektor pada 2021 ada sektor kesehatan dan kegiatan sosial. Nanti bisa dibaca sampai poin 17 administrasi pemerintahan tumbuhnya. Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 mengalami pertumbuhan yang positif untuk pertama kali sejak adanya pandemi COVID-19 ya di sini. Secara year on year, ini nanti ada beberapa kata yang memang harus diperbaiki ya. Pengangguran. Oke, kita lanjut produk domestik bruto tahun 2023. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi faktor musiman yang pada umumnya pertumbuhan triwulan 3 lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan 2. Selain itu, perkembangan ini dipengaruhi juga karena sedikitnya momen hari besar keagamaan dan tidak adanya momen hari raya pada sepanjang triwulan 3 tahun 2023.
yaitu produk domestik bruto tahun 2023 ya. Jadi di sini saya breakdown untuk teknik penulisan yang kurang tepat pastinya. Jadi pada intinya sebenarnya penulisannya sudah oke good, cuma harus ada pembenahan juga ya. Oke, ini banyak sekali daftar pustakanya di sini, tetapi saya tidak menemukannya di pembahasan di atas seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki. Oke, ditebalkan atau bold. Ini daftar pustakanya banyak. Daftar pustaka banyak sekali, tetapi di pembahasan minim referensinya. Judul yang belum dicetak miring, dimiringkan. Spasi di daftar pustaka. Cek kembali ada beberapa yang tidak ada spasinya. Ini kosong ya. Ini kosong. Tidak ada referensinya. Cek spasi. Cek typo. Cek. Oke. Dalam. Sendiri, no? Iya. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ini juga sama ya. Ini pendidikannya dimasuk kalau tahun ajaran baru sekolah biasa yang bukan perguruan tinggi ya. Tidak ada rujukannya juga. Bahasa asing cetak miring. Cek spasi ada yang tidak di spasi. Oke, mungkin itu dulu ya. Hmm, nanti akan saya lanjut di beberapa tugas rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.